Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Walau ku berdosa, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Pada kaki salibmu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salibmu, salibmu
dalam surga kelak ada Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara. Sebelum kita memulai ibadah, saya akan membacakan penekanan warta. Yang melayani ibadah umum pada Sabtu dan Minggu adalah Pendeta Kristiani Santoso, Gembala Jemaat kita. Mohon perhatian. Yang pertama, Senam Sehat GKI Muntilan. Dalam rangka meningkatkan kesehatan bersama, maka Komisi Dewasa mengadakan senam sehat untuk umum pada hari Sabtu 8 Februari
tahun 25 jam 6 pagi di aula atas. Kami mengharapkan segenap anggota jemaat dan simpatisan untuk mengikutinya. Yang kedua, pemahaman Alkitab. Mengundang kehadiran saudara dalam kegiatan pemahaman Alkitab pada hari Rabu, tanggal 5 Februari tahun 25 jam 6 sore di ruang Bintang Timur dengan tema Ikut dalam Misi Allah. Yeremia 1 ayat 4-10. Yang ketiga, HUT GKI Summer Camp tahun 25. Panitia Summer Camp 2025 melakukan sosialisasi dan penggalangan dana melalui penjualan kaos seusai kebaktian umum pada hari Minggu. Bapak Ibu dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Demikian penekanan Parnas. Mari dengan bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan berdiri kita memasuki ibadah ini dengan bersama menaikkan pujian dari NKB 3 bait 1 dan 2. Terpujilah Allah. Saudara-saudara, ibadah kita hari ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan kembali. Shalom, selamat sore saudara. Shalom. Sinien kuaile, ya, kongsi fatsai, angpau nalai. Ya, saudara-saudara kita terus boleh merasakan sukacita, ada banyak momen di mana kita bisa mensyukuri kasih Tuhan, ada banyak kesempatan di mana kita melihat Tuhan itu baik, ya. Kalau sampai saat ini kita boleh ada, semua tentu karena pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang seringkali hadir dalam kehidupan kita melampaui pikiran kita. Cara Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasanya dalam kehidupan kita seringkali tidak kita duga. Sebuah ayat dari Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Maka biarlah ibadah kita hari ini boleh dipenuhi dengan rasa syukur karena kita mengalami sendiri bagaimana kuasa Allah itu hadir dalam kehidupan kita melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan, tetapi pertolongannya selalu nyata bagi kita. Maka mari kita terus memberi diri menyambut panggilan Tuhan. NKB 125. Saudara, mari kita memohon pengampunan Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang penuh dengan kuasa yang tidak terbatas untuk menjamin kehidupan kami boleh berjalan dengan baik. Tapi juga sekaligus Bapa yang kasih-Nya sempurna, yang berkenan melimpahi kami dengan banyak kemurahan dan anugerah, sekalipun kami tidak lebih sebagai anak-anak yang kerap kali nakal bahkan bebal. Kami
kerap berpegang pada pemikiran kami sendiri, dan sekalipun itu keliru untuk jalan hidup kami, Engkau Allah yang sabar untuk membimbing kami, menuntun kami, dan segala rancangan-Mu dalam kehidupan kami baik adanya. Kami bersyukur untuk kasih-Mu buat kami, yang setiap hari kami boleh menikmati segala kebaikan dari kehidupan ini. Nafas kehidupan yang tidak pernah kami bayar, pemeliharaan yang terus ada, sampai kami boleh berada dalam keadaan yang baik, bahkan melimpah dengan berkat Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kesempatan ibadah yang boleh kami terima pada saat ini, di mana dengan kekuatan dan pertolongan-Mu, kami boleh beranjak dari tempat kami masing-masing, melawan segala kelelahan kami, melawan segala kesibukan aktivitas kami di hari ini, untuk menyisihkan waktu kami berdiam diri di dalam rumah Tuhan. Kami rindu apa yang kami lakukan pada saat ini tidak sekadar sebuah rutinitas, tetapi saat yang kami nantikan, karena kami akan berjumpa secara pribadi dengan Allah sendiri. Kami mohon Engkau kiranya menolong kami, supaya kerinduan kami akan hadir-Mu di dalam ibadah kami boleh nyata, karena kami merasakan bagaimana Allah hadir untuk menyapa kami setiap pribadi. Kami juga mohon ampun untuk segala keberdosaan kami, segala tingkah laku yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, bahkan segala sesuatu yang masih ada di dalam pikiran kami. Tapi semuanya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kami mohon ampun, ya Bapa. Layakkan kami, tahirkan kami dari segala dosa, supaya kami boleh layak untuk menyandang panggilan sebagai anak-anak-Mu. Kami rindu kehadiran-Mu boleh nyata di tempat ini, karena Engkau yang melayakkan kami di dalam ibadah ini. Di dalam Kristus Yesus kami menantikan pengampunan. Amin. Mampirlah dengar doaku,
Saudara, mari kita sambut berita anugerahnya dengan berdiri. Berita anugerah Tuhan hadir bagi kita melalui 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum segala permulaan zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkaulah yang terutama di dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi pemimpin satu-satunya, yang bahkan melampaui kehendak pribadi kami, sehingga seluruh kehidupan kami hanya dikendalikan
oleh Engkau sendiri. Dan saat ini ketika kami hendak bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, mempelajarinya, biarlah kuasa Allah yang memenuhi diri kami, yang mengendalikan kami sepenuhnya, sehingga kami boleh mengerti firman kebenaran yang akan kami baca dan dengar bersama. Dan kami memberikan diri kami pada kuasa Roh Kudus yang akan juga memampukan kami untuk berjuang menjadi pelaku-pelaku firman yang nyata. Kami mohon Engkau yang berbicara kepada setiap kami, Engkau yang memakai setiap anak-anak-Mu menjadi alat penyampai firman Tuhan pada saat ini, sehingga setiap kami sungguh boleh terberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami bersama-sama siap untuk mendengarkan Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeremia 1 ayat 4-10. Yeremia 1 ayat 4-10. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi bacaan tadi dengan berbalasan membaca dari Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai 6. Mazmur 71 1 sampai 6. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Satu Korintus 13 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13.
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30. Lukas 4 ayat 21 sampai 30. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar, yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu.
Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang percaya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, di awal khotbah ini saya mau pengakuan dosa dulu. Ya, pengakuan dosanya apa? Pengakuan dosanya tentang tema kebaktian kita hari ini. Jadi kalau menurut rancangan khotbah, ya tema kita itu berani menjawab panggilannya. Tapi sedikit curhat ya, sedikit curhat sebagai pendeta jemaat yang rajin khotbah ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan saya itu kalau dalam sebulan 2-3 kali ya. Betul? Bosan enggak dengar saya ngomong? Enggak, syukur kepada Allah ya. Artinya masih disayang, masih mau didengar. Nah, salah satu tantangan pendeta jemaat itu karena sering khotbah, jadi kadang bosan sendiri sama ayat Alkitabnya. Karena kan selalu berulang setiap tahun, bacaan itu kalau temanya itu ya paling muter-muter di situ, gitu ya. Ketika saya baca tema hari ini, jujur saya bosen, ya. Kok tentang ini lagi? Meskipun kalau sebenarnya kalau saya khotbahkan pun mungkin Bapak Ibu nggak inget ya. Dulu saya pernah khotbah kayak apa, masih ingat kan? Mungkin belum tentu juga, gitu ya. Tapi saya coba melihat dari sisi yang berbeda sehingga mungkin tidak terlalu bicara tentang tema kita. Tapi mari kita berpatokan pada ayatnya aja. Ayatnya yang mau kita gali dan apa firman Tuhan yang kira-kira bisa menyapa kita secara pribadi. Nah Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya mau sedikit ada atraksi, ya, ada games sedikit. Untuk itu saya butuh kesediaan sukarelawan atau sukarelawati paling tidak 2 orang. Kira-kira yang IQ-nya di atas 200. Ada? Nggak ada ya? Saya juga nggak segitu ya. Nggak usah lah ya. Ayo, siapa yuk? Ada yang deg-degan, kalau nggak ada nanti tak tunjuk. Ya, siapa yang mau membantu saya pada kesempatan hari ini? Kita sebenarnya mau pamer teknologi sih. Jadi nanti apa yang tertulis di sini akan muncul di layar atas, gitu ya. Siapa yang mau volunteer? 2 orang lah ya. Ayo, boleh pria, boleh wanita. Ya. Kalau Bapak Ibu mau khotbah ini cepat selesai, saya sarankan segera maju. Kalau enggak, nanti kita muter-muternya di sini aja. Ayo. Atau tak tunjuk ya? Tak tunjuk. Sekarang tanggal 1, ada yang tanggal lahirnya tanggal 1, apapun bulannya. Enggak ada. Di Warta. Tuh. Siapa? Pak Yongki mau maju, Pak Yongki lahir tanggal 6, aku ingat. 6 dikurangi 5, 1. Nih Pak. Ayo satu lagi, mungkin Bu Wiwi. Ini kan pernah partner ya? Pernah partner, oke. Gampang pertanyaannya, sini silahkan berdiri di depan. Oke, boleh dimunculkan slide kita. Kuisnya gampang Bapak Ibu, bukan PPT-nya dulu. Saya punya
tantangan ini ya. Buatlah sebuah bujur sangkar dengan 3 garis. Di sini ada pen dan tab, boleh. Coba dipikir. Buatlah sebuah bujur sangkar dengan 3 garis. Boleh mikir dulu? Oke. Boleh. 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 Ya. Buatlah, yuk. Sebuah bujur sangkar dengan 3 garis. Coba, boleh ditampilkan? Nah, ini bujur sangkar dengan 3 garisnya Bu Wiwi. Yuk, Pak Yongki, boleh mikir? Enggak apa-apa, etok-etoknya mikir gitu Pak. Buatlah sebuah bujur sangkar dengan 3 garis. Oke, terima kasih Pak. Silakan duduk. Kita boleh beri aplaus buat 2 volunteer kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan kalimat saya tadi. Buatlah sebuah bujur sangkar dengan 3 garis. Kalau dilihat gambar ini benar apa enggak? Hah? Yang satu yang punya Bu Wiwi, betul, yakin? Yang ini, yang Pak Yongki? Kalau saya bilang dua-duanya salah gimana? Kenapa? Ya saya yang khotbah kok ya. Kan pertanyaannya apa tadi? Buatlah sebuah bujur sangkar dengan 3 garis. Kalau gambarnya gini, ini bujur sangkar dengan 3 garis bukan? Ya kan? Yo, boleh kembali ke slide-nya. Saudara, kan saya enggak, di tantangan itu saya enggak bilang, buatlah sebuah bujur sangkar hanya menggunakan 3 garis. Perintahnya apa? Buatlah sebuah bujur sangkar dengan 3 garis. Saudara, apa yang membuat kita sulit memahami kalimat ini? Karena kita sudah membatasi dulu pikiran kita, ya, bahwa bagaimana caranya saya harus membuat bujur sangkar dengan 3 garis, padahal jelas-jelas bujur sangkar itu sisinya ada 4. Ya. Kita perlu berpikir out of the box. Ya. Karena pikiran kita itulah yang membatasi. Sama sekali tidak ada yang mengharuskan membuat sebuah bujur sangkar hanya menggunakan 3 garis. Enggak. Ya. Ketika kita hanya bertahan pada pemikiran kita, maka kita akan sulit untuk memahami banyak hal. Ya, termasuk perikop Injil Lukas yang menjadi dasar perenungan kita sore hari ini. Orang banyak merasa kesulitan untuk memahami Yesus. Kenapa? Karena Yesus menyampaikan sebuah pengajaran yang kontroversial. Ya. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kenapa saya bilang ini kontroversial? Kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah minggu lalu, bacaannya ingat? Enggak ya? Bacaannya itu ayat sebelumnya. Ya, ketika Yesus membuka gulungan kitab Nabi Yesaya dan ia membaca dari situ, dia mengatakan Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyatakan pembebasan, mencelikan orang buta dan lain sebagainya. Kalimat terakhir untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bandingkan tadi dengan kalimat Yesus yang terakhir. Ya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yang digenapi adalah firman Tuhan yang Yesus baca.
Dan itu membuat orang banyak sulit mengerti bagaimana mungkin itu bisa digenapi dalam diri Yesus. Karena kalimat ini jelas berkata, Roh Tuhan ada padaku. Artinya Yesus adalah orang yang selama ini mereka nantikan, yang selama ini mereka tunggu. Gitu ya. Makanya pertanyaan mereka, reaksi mereka mempertanyakan, bukankah ia ini anak Yusuf? Kalau di bagian Injil yang lain kita akan menemukan, bukankah ia ini anak Yusuf yang tukang kayu? Bagi mereka agak sulit memahami bagaimana mungkin seorang yang biasa, yang profesinya ini sebagai tukang kayu, sehari-hari mungkin membantu ayahnya, Yesus itu yang Yesus lakukan, bisa punya kuasa yang begitu besar untuk mengajar. Kita melihat di bacaan Injil tadi bagaimana orang banyak sebenarnya terpukau kan dengan ajaran Yesus. Sebenarnya mereka mengetahui bahwa apa yang Yesus katakan itu benar. Tapi mereka sulit memahami karena itu semua mereka temukan di dalam diri Yesus yang adalah tukang kayu. Pikiran mereka membatasi untuk mereka bisa menemukan karya Allah. Termasuk misalnya ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, ketika ada satu murid yang namanya Nathanael dan diceritakan tentang Yesus. Apa pertanyaan Nathanael? Mungkinkah sesuatu yang baik muncul dari Nazaret? Ya. Mereka sudah punya stigma tertentu bahwa bayangan mereka yang namanya Mesias itu seseorang yang punya wibawa luar biasa, punya kuasa, punya kekuatan untuk membebaskan mereka dari penderitaan, ya, untuk membebaskan mereka dari belenggu. Maka ketika mereka berhadapan dengan sosok Yesus, mereka nggak bisa memahami karena pikiran mereka sudah terlebih dulu dibatasi oleh hal-hal itu. Dan keterbatasan itulah yang membuat mereka kemudian menghalau Yesus, ya, membawa Yesus ke pinggir tebing, ya. Pikiran yang sempit yang mereka punya itu menghalangi banyak orang untuk mengalami kuasa Tuhan. Yesus di situ tidak membuat banyak mujizat, padahal mereka mengharapkan juga mengalami apa yang Yesus kerjakan di Kapernaum, kan begitu ya ayatnya ya. Tapi di situ mereka tidak mendapati, mereka tidak bisa mengalami ada banyak mujizat Yesus. Ternyata pikiran yang sempit itu menghalangi orang banyak. Bahkan Yesus mengatakan, semua karya Allah yang besar itu justru terjadi di luar orang Israel. Zaman Elia yang mengalami mujizat, siapa tadi? Janda si Sarfat. Elisa, Naaman, orang Syria. Oh ya, berarti tadi menyimak pembacaan Alkitab. Jadi pikiran bangsa Israel yang sempit ini yang menghalangi. Bisa jadi karya Allah itu ada, tapi mereka enggak mengakui bahwa itu karya Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita juga belajar dari bangsa Israel. Karena ini juga saat ini baru update bencana ya. Pekalongan ada, tanah longsor, banjir di mana? Kalimantan. Ya, ini juga ada ceritanya nih, korban banjir di daerah X. Banjirnya setinggi rumah, itu orangnya ada satu di atas genteng. Ya. Kebetulan orang ini adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan, yakin pada pertolongan Tuhan. Ketika banjir itu perlahan-lahan menutup rumahnya, dia tetap yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia. Tuhan akan menolong dia dari kondisi banjir. Sampai dia nangkring di atas atap, imannya tidak goyah. Pertolongan Tuhan nyata, mujizat Tuhan akan terjadi. Waktu dia masih tengah-tenguk di atas atap, ada tim SAR pakai perahu karet lewat depan dia. Ayo evakuasi. Naik ke perahu sini. Dia bilang, nanti
saya yakin Tuhan akan menolong saya. Banjir ini akan surut dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi dia nangkringlah itu di atap. Perahu karetnya nolong yang lain. Puteri lagi, kok bapak itu ya masih di situ? Dilewati lagi. Jadi ikut enggak? Yuk evakuasi. Bapak itu bilang apa? Enggak. Tuhan menolong. Banjirnya surut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tenang? Sampai 3 kali. Terus akhirnya sekian lama bapak ini almarhum. Nyampe di surga dia meleh ke Yesus. Ya enggak manggil Sus juga ya. Tuhan, dulu waktu aku kebanjiran, kok Tuhan enggak nolong? Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi Tuhannya gimana? Tutuk ya. Menurut Bapak Ibu, pertolongan Tuhannya ada enggak? Dalam bentuk apa? Tim SAR, perahu karet. Tapi dia menolak. Karena dia punya pikiran yang sempit bahwa yang namanya pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, ya sesuatu yang menurut pikirannya. Padahal Tuhan hadir dalam bentuk yang lain. Karya Tuhan itu kadang-kadang out of the box. Kalau kita dalam keadaan sakit misalnya, kita berdoa ya ke Tuhan, Tuhan tolong. Bayangan kita kalau sakit maka pertolongan Tuhannya apa? Sembuh. Pertanyaannya, kalau enggak sembuh, apa enggak ada pertolongan Tuhan? Ada enggak? Kalau kita tetap sempit berharap bahwa sakit sama dengan sembuh, maka seumur hidup kita enggak akan bisa menemukan pertolongan Tuhan. Karena bisa jadi itu hanya pikiran kita. Sementara Allah punya cara yang berbeda. Allah menyatakan dirinya di tengah-tengah dunia sebagai Mesias bukan dalam penampilan seorang pemimpin dunia dengan segala kehebatannya, tapi dalam diri Yesus manusia yang sederhana. Kalau orang masih mencari Mesias yang wah dengan segala kewibawaannya, dia tidak menemukan apapun. Demikian juga ketika kita mengharapkan pertolongan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa doaku kurang kenceng seperti apa. Tapi jangan-jangan masalahnya bukan di seberapa kenceng kita berdoa. Tapi mau enggak kita membuka diri pada karya Tuhan yang bisa jadi berbeda dalam kehidupan kita. Bahwa ketika Tuhan mengizinkan sakit dalam hidup kita, boleh kita berharap sembuh. Tetapi kalaupun tidak sembuh, bukan berarti tidak ada pertolongan Tuhan. Oh, ternyata saya tidak kehilangan iman dalam kondisi ini. Gitu ya. Kalau saya nggak punya duit misalnya, bokek. Pertolongan Tuhan yang kita harapkan apa? Duit sak gepok tiba saka langit. Kalau itu tidak terjadi, itu kan bayangan kita ya. Wah, tapi ternyata bisa jadi ketika kita nggak punya uang, ketika benar-benar tongpes. Ada yang ngantri makanan. Ke gereja ada makan-makan. Gitu ya. Itu pertolongan Tuhan bukan? Iya. Saudara-saudara, mari kita membuka diri. Ada banyak pertolongan Tuhan yang out of the box. Jangan kita membatasinya dengan pikiran kita yang membuat kita pada akhirnya gagal untuk menemukan ada karya dan kuasa Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Mari kita belajar dari kegagalan bangsa Israel yang berpikiran sempit, hanya menggunakan akalnya. Kita nggak mau jadi orang-orang begitu. Ya. Allah kita itu Allah yang kreatif, yang luar biasa. Dia bisa hadir lewat banyak cara, dia bisa menjawab doa kita dengan banyak cara. Jangan pernah membatasi karya Tuhan kalau kita mau mengalami
karyanya yang besar. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Kita berdoa syafaat. Ya Bapa, kami sungguh rindu mengalami kuasa dan pertolongan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Tidak jarang kami seperti bangsa Israel yang punya pemikiran begitu sempit dan membatasi karya Allah di dalam kehidupan ini. Kami mau belajar bahwa karya-Mu ada dan bisa hadir dalam berbagai bentuk. Kalau saat ini ada hal-hal yang kami doakan secara pribadi, kami memberi keleluasaan kepada Allah untuk menyatakan karya dan kehendak kepada setiap kami. Kami mau belajar untuk melihat bahwa jawaban Tuhan atas doa-doa kami sangat beragam. Dan kami mau membiarkan setiap solusi dari persoalan hidup kami ada di tangan Allah sendiri yang menuntun perjalanan kehidupan kami. Tuhan, kalau saat ini ada doa-doa khusus di dalam kehidupan kami pribadi, untuk pergumulan yang kami hadapi, ataupun anggota keluarga kami hadapi, nyatakanlah kuasa-Mu, supaya kami boleh mengalami sendiri bagaimana pertolongan-Mu yang nyata, yang boleh membebaskan kami dari setiap pergumulan dan persoalan hidup, dan menggantinya dengan rasa syukur yang besar, karena kami melihat bahwa pertolongan-Mu ada bagi setiap kami. Saat ini kami teringat untuk beberapa saudara kami yang bergumul dalam kondisi kesehatannya. Kami terus berdoa untuk pemulihan bagi Bapak Bambang Haryanto. Tuhan yang pulihkan kondisi kesehatannya supaya Pak Bambang boleh kembali beraktivitas di dalam pekerjaan dan pelayanan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Jinho, Tuhan yang tolong dan berkati dalam kondisi kesehatannya, juga pemulihan bagi Bapak Eko Yulianto. Kiranya Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang angkat segala keluhan supaya Pak Eko juga boleh kembali melayani Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami yang lain dalam kondisi kelemahan tubuh masing-masing, baik itu karena sakit yang ada maupun karena usia yang lanjut, Tuhan kiranya terus menjadi sumber kekuatan, sehingga di dalam setiap keadaan saudara-saudara kami boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kami terus berdoa untuk kebersamaan kami sebagai keluarga besar GKI Muntilan. Kami mau serahkan setiap kegiatan yang ada, baik itu persekutuan, kesaksian dan pelayanan di jemaat ini. Kami rindu menjadi umat Tuhan yang terus bertumbuh di dalam firman Tuhan, di dalam kasih Tuhan, di dalam karya kepada sesama, dan semuanya adalah wujud kami menjadi umat Tuhan yang taat pada firman. Saat ini kami juga terus berdoa buat sekolah Bentara Wacana, khususnya untuk penerimaan peserta didik di tahun ajaran mendatang. Tuhan, tantangan zaman ini rasanya begitu berat untuk keberadaan sekolah-sekolah Kristen. Tetapi kami mau menyerahkan di dalam hikmat dan pimpinan Tuhan sendiri, supaya kami juga ditolong untuk mengelola secara kreatif pertumbuhan sekolah ini boleh semakin baik dalam banyak sisi. Kami berdoa untuk Indonesia, kami rindu punya pemerintahan yang bersih dari korupsi, pemerintahan yang adil dalam menegakkan hukum dan memperjuangkan kepentingan banyak orang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka berbelas kasihlah untuk negeri kami, supaya kami boleh menikmati segala kekayaan yang Tuhan berikan untuk Indonesia, karena segala sesuatunya dipakai untuk kepentingan bersama. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami mau naikkan dengan mengakhirinya bersama menyanyikan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman rasuli kita dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nas persembahan kita didasari dari Roma 12 ayat yang pertama yang mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pujian dari Gedung Jemaat 363 akan mengiringi persembahan kita. Yesusku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semua
bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kembali kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, atas kesempatan kami boleh memberikan persembahan ini, dan kami percaya Tuhan ini adalah bagian dari kontribusi kami untuk kami boleh membantu dan menolong pelayanan di gereja ini. Kami percaya segala talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, baik itu melalui pekerjaan, melalui segala sesuatu yang boleh kami miliki, itu menjadi bagian bagi kami untuk kami boleh memberikan kepada Tuhan. Terima kasih pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh ikut ambil bagian di dalam pelayanan gereja ini. Terima kasih, kami serahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari NKB 126. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus Kristus itu Tuhan. Sama-sama kita memuji Dia. Terpuji namanya, terpuji